Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan materi yang tempo hari ya, yang minggu lalu. Kalau minggu lalu kita sudah membahas materi mendekati limit tak hingga dari suatu fungsi polinomial dan fungsi rasional. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya menentukan limit mendekati tak hingga dari suatu fungsi irasional dan fungsi trigonometri. Nah, langsung saja. Di sini yang pertama yang akan kita bahas, menentukan limit mendekati tak hingga dari suatu fungsi irasional yang berbentuk tak hingga min tak hingga. Contohnya seperti ini. Nah, di sini biasanya ini ditandai dalam bentuk akar ya. Kalau kasus yang seperti ini, kita disuruh menentukan limit x mendekati tak hingga dari 2x plus 1 min akar bla 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 itu. Nah, bagaimana caranya menentukan limit? Sama kayak menentukan limit fungsi aljabar, kalau ada akar-akarnya seperti ini, kita harus mengalihkan dia sama sekawannya. Nah, karena di situ adalah 2x plus 1 min akar bla bla bla, maka sekawannya dia adalah siapa? Sekawannya dia adalah 2x plus 1 plus akar bla 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 per itu. Nah, kenapa kok dikalikan per 2x plus 1 plus akar bla bla bla? Karena sebenarnya ketika kita mengalihkan dia dengan ini sama artinya kita sedang mengalihkan dia dengan 1 ya. Jadi tidak merubah nilai dari si ini sendiri gitu ya. Nah, setelah dikalikan seperti itu, maka bagaimanakah hasilnya? Tinggal dioperasikan saja ya. Jadi di situ kita mengalihkan 2x plus 1 dengan 2x plus 1. Maka hasilnya yang ini. 2x plus 1 kuadrat. Terus di sini min dikali plus. Maka di sini hasilnya ketemu min. Terus jangan lupa setelah min dikasih tanda kurung, karena min yang di sini ini adalah punyanya 4x kuadrat, punyanya 6x sama punyanya min 3, bukan hanya punyanya 4x kuadrat aja. Ini akar dikali akar, akarnya hilang ya, jadi bisa dituliskan dalam bentuk yang ini. Kemudian penyebutnya tetap sama, tidak ada yang berubah. Selanjutnya, nah itu tinggal dijabarkan saja. Jadi 2x plus 1 kuadrat kalau diuraikan jadi 4x kuadrat plus 4x plus 1. Bawahnya itu tinggal dikalikan saja ya sampingnya itu ya. Jadi min 4x kuadrat, yang ini min kali plus 6x, maka hasilnya min 6x, min kali min hasilnya jadi plus 3, itu yang di bawahnya. Kemudian setelah itu maka tinggal dioperasikan saja. Jadi ketemu hasilnya sama dengan min 2x plus 4 per, itu penyebutnya tetap. Nah, kalau sudah sampai pada tahap yang ini, maka langkahnya adalah kita tinggal menuliskan suku-suku dengan pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebut. Saya ulangi, kita tinggal menuliskan suku-suku dengan pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebut. Nah, pembilangnya ini kan yang punya derajat itu kan hanya min 2x gitu ya, karena pangkatnya kan sama dengan 1, x pangkat 1. Kalau yang 4 konstanta itu kan sebenarnya dia kalau dituliskan kan 4x pangkat 0 ya. Jadi pangkat tertingginya adalah suku dengan negatif 2x ini kalau dari pembilang. Nah, kalau dari penyebut 2x itu jelas ya, 2x yang di depan itu asalnya dari mana. Jadi kalau yang 2x ini asalnya dari sini. Kemudian kalau yang 2x yang ini asalnya adalah dari sini, karena dia plus akar 4x kuadrat. Akar dari 4x kuadrat itu adalah 2x. Makanya di situ kita menuliskan 2x yang di sini. Karena sama-sama pangkatnya 1 ya mereka, makanya ditulis bareng-bareng. Setelah itu, setelah selesai ditulis, tinggal dijumlahkan saja. Jadi ketemu limit x mendekati tak hingga dari min 2x
negatif 2x per 4x. Sehingga ketemu nilai limitnya yaitu sama dengan negatif 2 per 4 atau sama dengan negatif 1 per 2. Oke, semoga jelas sampai sini. Nah, selain menggunakan cara yang seperti tadi, ini diberikan juga cara patasnya ya. Nah, di sini perlu kalian perhatikan sifat-sifatnya. Jadi kalau ada suatu fungsi dari fungsi irasional akar min akar sesuatu, maka kemungkinannya nilainya ada 3 ini. Dia nilainya akan sama dengan tak hingga kalau A-nya lebih dari P. Kalau A-nya sama dengan P, maka nilainya sama dengan B min Hi per 2 akar A dan seterusnya itu ya. Nah, perlu dicatat di sini ini hanya berlaku kalau soalnya limitnya mendekati tak hingga dan bentuk fungsinya akar dikurangi akar. Nah, apakah langkah ini bisa diterapkan pada contoh 1 yang barusan tadi kita bahas? Coba, contoh 1 tadi kita kan punya seperti ini ya. Limit x mendekati tak hingga 2x plus 1 min akar bla bla bla. Karena bentuknya masih belum dalam bentuk akar dikurangi akar, maka kita harus memodifikasi dulu agar bentuknya sesuai dengan ini cara cepatnya ini. Jadi gimana caranya memodifikasi di sini? Nah, agar 2x plus 1 ini bisa ada di dalam akar, maka dia harus dikuadratkan, kemudian ditarik akar. Setelah dikuadratkan, kita hitung hasil kuadratnya. 2x plus 1 kalau dikuadratkan, hasilnya sama dengan itu ya, 4x kuadrat plus 4x min 1. Nah, kalau sudah sampai seperti ini kan bentuknya sudah sesuai sama cara cepatnya ini ya. Bentuknya sudah mendekati tak hingga akar dikurangi akar. Maka langkah selanjutnya adalah kita mengidentifikasi nilai A, B, C, P, Q, R-nya. Jadi dari sini kita bisa menyatakan kalau nilai A-nya adalah 4 ya. Yang ini ya A-nya. Kemudian B-nya adalah koefisiennya X yang ini. B-nya adalah 4 juga. Kemudian yang ini C-nya sama dengan 1. Kemudian P-nya yang ini koefisiennya X kuadrat 4. Q-nya adalah 6. Kemudian R-nya adalah negatif 3. Negatif 3 ya, negatifnya ikut. 3-nya nggak ikut. Nah, setelah sampai di sini, karena kita sudah bisa menemukan A, B, C, P, Q, R-nya. Nah, karena di sini nilai A-nya sama dengan P. Karena di sini nilai A-nya sama dengan P, yaitu mereka sama-sama 4, maka kita bisa menerapkan rumus yang kedua ini. Nilai limitnya bisa ditentukan dengan B min Q per 2 akar A. Jadi tinggal dimasukkan saja B min Q per 2 akar A. B-nya adalah 4, Q-nya adalah 6, per 2 akar A. A-nya adalah 4. Jadi tinggal dihitung saja yaitu 4 dikurangi 6 sama dengan negatif 2. Terus kemudian, nah ini 2 dikali 2. 2 yang belakang ini dapat dari mana? Dari akarnya 4. Udah tinggal diselesaikan. Jadi hasilnya ketemu negatif 2 per 4. Atau bisa juga dituliskan sebagai negatif 1 per 2. Itu ya. Sama ya hasilnya kalau kita pakai cara yang dikalikan sekawannya tadi. Kemudian setelah itu, nah biar lebih jelas ini saya kasih contoh lagi, contoh yang kedua. Nah kalau kasusnya seperti ini, maka apa yang harus dilakukan? Sama, intinya kita harus mengubah dia agar bentuknya bisa menjadi berbentuk akar dikurangi akar. Nah perlu kalian catat kalau dalam kasus ini tanda min yang di tengah ini, kalau nulisnya cuma seperti ini, maka minnya ini hanya punyanya 3x. Padahal kalau kita menggunakan aturan yang ini, minnya yang di sini adalah punyanya ini, juga punyanya ini. Jadi punyanya satu kesatuan ini. Sehingga kalau kalian mau mengubah bentuk ini ke dalam bentuk akar, maka negatifnya harus dikeluarkan dulu. Jadi negatif
3x min 1 agar nilai negatifnya ini menjadi punyanya ini sekaligus punyanya ini juga, gitu ya. Sehingga kalau sudah dikeluarkan maka hasilnya ketemu bentuknya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal menarik akar dan mengkuadratkan. Jadi akar dari 3x min 1 kuadrat, tinggal dihitung. 3x min 1 kuadrat adalah hasilnya 9x kuadrat min 6x plus 1. Nah, sama kalau langkahnya sudah berbentuk akar min akar seperti ini, kita tinggal mengidentifikasi nilai A, B, C, P, Q, R-nya. Kita lihat dulu dari A sama P-nya. Kebetulan di sini nilai A-nya A dan P-nya sama ya, yaitu mereka sama-sama bernilai 9. A-nya 9, P-nya juga 9. B-nya berapa? B-nya yang ini ya, 3. Kemudian C-nya adalah ini, negatif 6. Q-nya berapa? Q-nya yang ini, negatif 6 juga. Kemudian R-nya yang belakangnya sendiri, 1. Nah, kalau sudah seperti itu, maka karena di sini sama seperti contoh yang sebelumnya tadi, A sama dengan P, maka kita tinggal menerapkan konsep yang kedua ya, B min Q per 2 akar A. B-nya 3 min Q-nya negatif 6 per 2 akar A. 2 akar 9, tinggal dihitung aja. 3 ditambah 6, 9, 2 dikali 3. 3 dari mana? Akarnya 9. Oke, ketemu 9 per 6 atau sama dengan 3 per 2. Semoga sampai sini paham. Kemudian setelah itu, nah selanjutnya, ini ada contoh yang ketiga ya. Apa yang membedakan contoh yang ini dengan contoh-contoh yang sebelumnya tadi? Kalau kita perhatikan di sini, pangkat tertinggi dari bilangan yang ada di dalam tanda akar. Kalau yang sebelumnya tadi kan semua berpangkat 2 ya. Kalau yang ini pangkatnya 1. AX plus B min akar CX plus D. Jadi pangkat tertingginya adalah 1. Nilai limitnya akan sama dengan tak hingga kalau A-nya lebih dari C, 0 kalau A-nya sama dengan C, dan negatif tak hingga kalau A-nya kurang dari C. Sehingga kalau kita punya kasus yang seperti ini, akar 2x min 2 min akar 6x. Nilai limit x mendekati tak hingganya sama dengan berapa? Kita tinggal identifikasi saja nilai A sama C-nya. A-nya siapa di situ? Kalau di contoh 3 itu A-nya adalah 2, kemudian dari sini ya. Kemudian C-nya adalah 6. Dari sini. Sehingga karena 2 itu kurang dari 6, karena A itu kurang dari C, maka nilai limitnya adalah sama dengan negatif tak hingga. Itu ya. Semoga paham sampai sini. Kemudian contoh yang kedua. Nah, kalau kasusnya seperti ini, maka apa yang harus dilakukan? Sama, kita tinggal cari nilai A sama C-nya. Kalau di contoh 4 itu A-nya yang ini ya. A-nya adalah 4. Kemudian siapa C-nya? C-nya adalah di manakah ini? Nah, kalau kita perhatikan di sini kan suku yang memiliki variabel E kan nggak ada. Jadi sebenarnya bentuk ini itu bisa kita tuliskan sebagai akar dari 0x plus 2. Sehingga kalau ditanyakan C-nya siapa? C-nya kan adalah koefisiennya X. Berarti di sini C-nya adalah sama dengan 0. Karena A-nya 4, C-nya 0. Karena A-nya lebih dari C, karena 4 itu lebih dari 0, maka nilai limitnya adalah sama dengan tak hingga. Itu ya, seperti ini. Nah, selanjutnya contoh yang kelima. Nah, ini contoh yang kelima adalah contoh di mana kita menentukan nilai dari suatu limit mendekati tak hingga dari fungsi trigonometri. Nah, contohnya seperti ini. Dari sini dulu,
Ada soal, limit X mendekati tak hingga dari 2X tangen 1/X sekan 2/X. Maka apa yang harus dilakukan di sini? Jadi langkah pertamanya kita harus bisa membuat dia menjadi limit bla 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 yang mendekati 0, sehingga kita bisa menerapkan konsep rumus limit trigonometri yang sudah kita pelajari sebelumnya tadi. Maka siapakah yang perlu kita misalkan di sini? Di sini kan ada bentuk-bentuk unik ya. Di situ ada 1/X, jadi kita memisalkan dulu bahwa 1/X itu adalah Y. Sehingga kita kan bisa menyatakan kalau 1/Y itu sama dengan X. Nah, dari sini, karena di sini kita punya limit X-nya mendekati tak hingga, maka kalau saya punya 1/X, dia akan mendekati 1/tak hingga. Sehingga, nah ini kita sudah ketemu bentuk 1/X. 1/X tadi nilainya sudah kita misalkan sebagai Y. Maka 1/X itu ekuivalen dengan Y, 1/tak hingga nilainya sama dengan 0. Jadi bentuk X mendekati tak hingga itu nilainya ekuivalen dengan Y mendekati 0. Maka kita harus menyatakan soal ini, limit X mendekati tak hingga dari bla 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 ini ke dalam bentuk variabel Y. Sehingga jadinya akan seperti apa? Lihat ini ya. Jadi di situ limit X mendekati tak hingganya berubah menjadi limit Y mendekati 0. Kemudian X-nya di situ berubah jadi 1/Y. 1/X-nya di situ berubah menjadi Y. Nah, 2/X-nya kenapa bisa berubah jadi 2Y? Karena 2/X itu kan sebenarnya adalah 2/X itu adalah 2 dikali 1/X. Nah, sementara kita punya 1/X-nya itu adalah Y. Jadi, ketemu 2Y. Gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah bentuknya seperti ini, maka itu tinggal dikalikan saja ya. 2 dikali 1 dikali tangan Y dikali sekan 2Y. Pembilangnya dikali pembilang, penyebutnya hanya sendirian, Y saja. Kemudian, kalau sudah dikalikan, ya udah tinggal dioperasikan saja dan menerapkan konsep rumus limit fungsi trigonometri kemarin. Bentuk mana yang bisa kita terapkan konsepnya? Yang ini. Tangen Y per Y. Limit Y mendekati 0 dari tangen Y per Y, nilainya sama dengan 1. Kemudian di sini ada sekan 2Y. Tinggal kita masukkan saja Y-nya. Y-nya kan 0, sekan 2 dikali 0, 0. Jadi ketemunya sama dengan sekan 0. Nah, sekan itu sama kayak apa? Sekan itu sama kayak 1/cos. Sehingga tinggal dihitung saja ya, itu berarti ya. 2 dikali 1/cos 0. Cos 0 berapa nilainya? Cos 0 nilainya 1, jadi 1/1 sama dengan 1, sehingga ketemu hasilnya sama dengan 2. Bagaimana? Semoga paham ya sampai sini. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kita terima mendapat barokah dan diridhoi menjadi ilmu yang bermanfaat. Insya Allah kita berjumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.